Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Di sini untuk melancarkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang sudah menguasai Indonesia dan sebagian wilayah Indonesia sudah dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya membawa kabar gembira bahwa Jepang telah menyerahkan kekalahannya kepada sekutu. Oleh karena itu, kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu merupakan kabar gembira untuk kita semua. Gimana cara kita mengisi kekosongan kekuasaan itu? Kita harus segera ke rumah Bung Karno untuk merencanakan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan Indonesia tidak boleh dicampur tangan PPKI. Tapi PPKI merupakan organisasi di bawah naungan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Kami ingin menemui Bung Karno. Kang Mas ada di dalam, silakan. Ada yang ingin menemuimu. Siapa? Para pemuda yang ingin menyampaikan sesuatu padamu. Suruh dia masuk. Ada apa kedatangan? Saya dengar Jepang menyerah kepada sekutu. Sekarang Bung, malam ini juga kita revolusikan kemerdekaan Indonesia. Kami sudah menyiapkan ribuan pasukan untuk mengepung kota guna menakut-nakuti tentara Jepang. Segera merebut kekuasaan. Malam ini juga Bung, kita harus menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jika kita menunggu esok, maka esok hari akan ada terjadi pertumpahan darah. Ayahku, seret saya ke pajak sana. Lalu potong leher saya. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Cukup, Bung. Jepang adalah masa lalu dan Belanda adalah negara yang ingin menguasai negara kita kembali sebagai tuan rumah. Jika Anda tidak setuju dengan pendapat saya, mengapa tidak Anda yang memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa menyuruh Bung Karno? Jepang telah menyerah dalam perang sucinya. Mengapa harus rakyat Indonesia yang menyatakan kemerdekaan? Mengapa bukan kita sebagai perwakilan rakyat Indonesia yang menyatakan kemerdekaan? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba kamu perlihatkan kepada saya. Apa bagian keamanan anak-anak kecil? Lalu bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan nanti? Kita tidak dapat bantuan dari Jepang maupun sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Itu untuk berdiskusi dengan golongan tua. Baiklah, kami izin pamit. Para pemuda datang kepada saya. Dia ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, seperti apa yang sudah kita perbincangkan kepada para pemuda tadi, kemerdekaan harus dipertimbangkan dengan sangat baik. Saya setuju. Proklamasi harus dipertimbangkan. Mereka masih terlalu muda sehingga ceroboh untuk mengambil keputusan itu. Tidak akan setuju memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Kita harus melakukan penculikan kepada dua tokoh, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Di mana kita harus menculiknya? Di Rengas Dengklok, kota kecil Kerawang yang akan sulit dijangkau oleh Jepang. Saya setuju dengan pendapat itu. Kita akan melakukan penculikan pada malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kedatangan saya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Bukan ini. Maaf Bung, kami melakukan ini semata-mata hanya untuk menjauhkan kalian dari pengaruh Jepang. Kalian terlalu terburu-buru. Kemerdekaan tidak bisa kita lakukan jika kita tidak melakukannya di sidang PPKI. Tidak Bung, PPK itu organisasi di bawah naungan Jepang. Kemerdekaan itu sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kita sudah merdeka, Bung. Untuk apa kita menunggu jika bisa kita lakukan sekarang? Bagaimana ini, Bung? Baiklah, kita akan memproklamasikan tanggal 17. Lepaskan ikatan tangan kalian. Nih Bung, pakai ini untuk berumah laksamana. Baik, saya akan pakai. Terima kasih. Apa proklamasi akan diputuskan? Tanggal 17 Agustus. Di mana proklamasi dirumuskan? Di rumah perwira Laksamana Medan. Ada apa? Kami ingin bertemu Laksamana Medan. Ya, Bapak ada di dalam. Izinkan kami untuk merumuskan proklamasi di sini. Ya, silakan masuk. Saya akan minjam pulpen dan kertas. Terima kasih. Bolehkah saya berbicara dengan Hatta dan Subarjo? Baiklah, saya izin kamar. Kalimat awal proklamasi menyatakan bahwa kita telah merdeka. Saya setuju.
Saya juga setuju. Bagaimana kalimat itu jika dilanjutkan dengan mengenai kemerdekaan bangsa? Tentang hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan Indonesia bisa dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana jika tanda tangan itu kita formalitaskan oleh wakil-wakil bangsa? Bagaimana menurut kalian, Bu? Sebaiknya itu didiskusikan lagi dengan para pemerintah. Ya, saya setuju. Teks proklamasi sudah selesai. Bu Suparjo, tolong panggilkan yang lain untuk masuk ke dalam. Tolong petik naskah proklamasi ini. Apakah di sini ada kata mesin ketik? Baik, mari ikut saya. Teks proklamasinya sudah selesai. Terima kasih, Bu. Saya nyusun perumusan teks proklamasi ini. Ini bunyinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselesaikan secara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk penandatanganan ini, Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil-wakil bangsa? bagaimana? Saya setuju. Telah memutuskan proklamasi dilaksanakan esok pagi, Bu. Terima kasih, Bu, karena telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Masih dilaksanakan besok. Proklamasi dilaksanakan dengan pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu oleh lagu Indonesia Raya. Bagaimana dengan benderanya? Aduh, saya lupa. Bagaimana Ibu yang membuatkan? Tetapi di rumah tidak banyak kain, hanya tersisa kain warna merah dan putih. Ya wes, Bu, nggak apa-apa. Yang penting kita ada niat. Bagaimana kalau bendera tersebut kita namain Sang Saka Merah Putih? Indonesia tanah air bertepusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana Murti, tolong kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih ini. Baiklah, saya akan mengibarkan bendera merah putih ini. Saudara-saudara, saya telah meminta kalian untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan peristiwa masa sejarah penting ini. Saudara-saudara, saksikanlah kabulatan tekad kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jalan.
bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan, sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuan. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building.